warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengungkapkan dia mendapat banyak pertanyaan dan ungkapan kekhawatiran jalannya Pilpres 2024 itu akan berlangsung curang. Itu setelah Presiden Jokowi menyatakan secara terbuka tidak akan netral pada Pilpres 2024. Anies menyampaikan hal itu dalam jumpa pers yang berlangsung di Sekretariat Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Jalan Brawijaya 10, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Selasa sore, tanggal 30 Mei 2023. Anies mengaku dia telah menelaah, mendiskusikan bersama dengan 3 pimpinan anggota parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Anies malah berharap hal itu tidak terjadi karena bisa mencederai proses demokrasi. Pak Anies, ya langsung saja Pak, tanggapannya bagaimana Pak? Cawe-cawe dari Pak Presiden ini Pak. Ini teman-teman tanggapan Anies nih Pak sejauh ini. Kamera info nih. Ada kata-kata pembuka dulu. Ya, mungkin juga pada Kata-kata penjawab aja dah. Jadi merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan penjagalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi Perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin
pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Jadi kami semua setelah berdiskusi, kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya barangkali mengajak kepada seluruh kader partai, kader para relawan, untuk mari kita kerja terus, mari kita tingkatkan semangat, yakin bahwa ikhtiar kita untuk kebaikan masyarakat, untuk Indonesia lebih baik ini akan dibukakan jalan-jalan menuju keberhasilan. Optimisme dijaga, semangat dijaga, soliditas dijaga. Itu barangkali ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya kalau kita tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, itu baik kalimatnya maupun ekspresinya itu terkesan datar saja, dan bahkan dia banyak tersenyum. Padahal kita tahu ini soal yang sangat serius dan yang akan terkena dampaknya secara langsung dari pernyataan Presiden Jokowi itu adalah Anies Baswedan. Ini sebagai kandidat yang tidak dikehendaki dan akan disingkirkan oleh Jokowi. Ini apa ya istilahnya, unwanted candidate gitu ya. Kandidat yang tidak diinginkan. Pernyataan dari Jokowi yang secara terbuka menyatakan tidak akan netral dalam pilpres, atau dalam bahasa Jokowi cawe-cawe ini itu disampaikan ketika Jokowi bertemu dengan para pimpinan media massa dan sejumlah konten kreator di Istana Kepresidenan kemarin ya. Ini kemarin itu hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Dan jelas apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini merupakan praktik buruk dalam demokrasi. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai kejahatan demokrasi karena sudah merencanakan kecurangan sejak awal pemilu gitu ya. Dengan sikap Jokowi yang secara tegas menyatakan tidak akan netral dalam pemilihan presiden, kita sudah tidak bisa berharap memangnya dengan Pilpres 2024 itu akan bersikap berlangsung, maksud saya secara fair dan free, bebas dan adil. Karena Presiden Jokowi sudah sejak awal itu punya intensi untuk meneruskan kekuasaannya, atau setidaknya tetap memastikan calon presiden yang terpilih itu adalah proksinya, orang yang bisa di bawah kendalinya dan bisa mengamankan berbagai kepentingannya, baik itu kepentingan dari sisi dinastinya maupun juga proyek-proyek strategis yang dibuat oleh Presiden Jokowi selama dia menjabat sebagai presiden dalam 2 periode. Kalau kita menyimak penjelasan dari Istana, alasan presiden untuk terus cawe-cawe itu terkesan mulia ya, sebagaimana dikatakan oleh Deputi Bidang Protokoler Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin, yang itu memberikan klarifikasi setelah pertemuan, klarifikasi tertulis kepada media setelah pertemuan. Dia pernyataan itu, kata dia, memiliki konteks Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Selain itu, menurut Bey, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden, kata Bey, juga ingin memimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan ibu kota negara baru, hilirisasi, transisi energi bersih, dan sebagainya. Presiden, kata Bey, mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karena Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Terakhir, kata Bey, Presiden ingin memilih, maksud saya Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang serta pemilu dan proses pemilu, sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong dalam garis miring hoax, dampak negatif artificial intelligence, hingga black campaign melalui media sosial dalam atau garis miring online. Sementara terkait hasil Pilpres 2024, Bey menyatakan Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat dan akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Luar biasa ya kalau dari pernyataan dari Pak Bey Mahmudin ini. Bagaimana ya bisa beliau menafsirkan semacam itu ya? Karena cawe-cawe itu saja sudah menunjukkan
bahwa pemilu tidak akan berlangsung fair, jujur, dan adil. Nggak mungkin. Dan kemudian itu para aparat di bawah Pak Jokowi, baik itu ASN, TNI, Polri, lembaga-lembaga hukum, KPU, dan sebagainya, pasti juga akan tidak netral kalau Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan seperti itu, ya tidak akan netral. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi menyatakan akan menghormati dan menerima pilihan rakyat dan akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya, kepemimpinan siapa yang dia pilih, siapa pilihan rakyat. Karena kalau kemudian kita menyimak intensi dari Presiden Jokowi, kan beliau itu hanya menginginkan ada 2 pasang calon saja, dan itu semua adalah orang-orang Pak Jokowi, atau disebut all the president men. Dari semua klarifikasi oleh Bay Mahmudin itu, sebenarnya justru intinya itu hanya satu alinea saja. Tadi adalah Presiden ingin terus menjaga legasinya berupa pembangunan IKN yang sampai sekarang tanda-tandanya akan mangkrak itu sangat jelas, karena sebagaimana dikatakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahwa sampai saat ini dari anggaran proyek 466 triliun itu yang masuk itu baru proyek yang berjalan itu dari pemerintah. Padahal proyek dari pemerintah dalam hal ini APBN itu hanya direncanakan hanya 20%, sementara 80%-nya itu berasal dari investasi swasta. Jadi, dan sampai sekarang investasi swasta itu masih nihil. Jadi semuanya tadi itu kalimat-kalimat bahwa termasuk pemilu yang bersih, jujur, dan adil itu hanya retorika kosong. Yang dipahami oleh publik, Presiden itu sekali lagi saya tegaskan ingin memastikan bahwa Presiden mendatang harus tetap di bawah kendalinya, sementara figur yang menentangnya dalam hal ini Anies Baswedan akan disingkirkan. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.